Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Fadlin akan membersamai Sobat Pelatihan dalam materi tindak lanjut penilaian kinerja. Apakah Sobat Pelatihan siap? Yuk kita mulai. Pengajuan keberatan dilakukan jika pejabat penilai kinerja memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam mengajukan keberatan, hendaknya melihat hasil kerja yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan dan tentunya disertai dengan bukti-bukti pendukung. Contoh, jika penilai kinerja memberikan nilai hasil kerja di bawah ekspektasi, sedangkan hasil kerja yang telah kita lakukan sesuai dengan target, maka berhak mengajukan keberatan. Kita dapat mengajukan nilai sesuai ekspektasi dan tentunya harus disertai dengan bukti pendukung yang lengkap. Jika penilai kinerja memberikan hasil kerja sesuai ekspektasi, sedangkan hasil kerja yang telah kita lakukan jauh di atas target yang telah ditetapkan, maka kita berhak mengajukan keberatan. Kita dapat mengajukan nilai di atas ekspektasi dan tentunya disertai dengan bukti pendukung yang lengkap. Begitupun dengan penilaian perilaku kerja. Jika penilai kinerja memberikan nilai perilaku kerja di bawah ekspektasi, sedangkan selama bekerja kita selalu bekerja sesuai dengan SOP dan berperilaku baik dalam berhubungan dengan rekan kerja, maka kita berhak mengajukan keberatan. Jika kita dapat mengajukan nilai sesuai ekspektasi dan seterusnya. Tentunya harus disertai dengan bukti pendukung yang lengkap. Pengajuan keberatan dapat dilakukan selama 14 hari kerja terhitung setelah diberikan penilaian. Jika telah melewati 14 hari kerja, maka tidak dapat mengajukan keberatan. Baiklah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengajukan keberatan, perhatikan layar sebagai berikut. Pertama, login aplikasi, maka akan muncul layar sebagai berikut. Klik menu SKP, kemudian klik penilaian pada SKP yang akan diajukan keberatan. Setelah itu klik tombol ajukan keberatan, maka akan muncul layar sebagai berikut. Pada kolom alasan mengajukan keberatan, ketik apa yang menjadi alasan mengajukan keberatan sebagai contoh. Ini sebagai contoh, mohon izin Bapak, saya mengajukan keberatan terhadap penilaian yang telah diberikan kepada saya. Bapak memberikan nilai sesuai ekspektasi, sedangkan hasil kerja saya jauh di atas target yang telah ditetapkan. Kualitas hasil kerja saya melebihi target, bukti pendukung semuanya lengkap, sudah saya ajukan semuanya. Oleh karena itu, mohon Bapak mempertimbangkan untuk memberikan nilai hasil kerja di atas ekspektasi. Demikian atas kebijakannya kami ucapkan terima kasih. Setelah itu, pada pilihan request nilai hasil kerja, kita pilih di atas ekspektasi. Pada pilihan request nilai perilaku kerja, kita pilih di atas ekspektasi. Jika Anda yakin, klik tombol OK. Jika Anda ingin membatalkan pengajuan keberatan yang telah diajukan, dapat klik tombol batalkan keberatan. Nah, Sobat Pelatihan, demikian mengenai materi tindak lanjut penilaian hasil kerja. Kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang angka kredit. Kita masuk lagi ke kinerja.bkn.go.id, lalu kita pilih menu angka kredit. Nah, Sobat Pelatihan, sekarang tidak lagi perlu sulit untuk menyusun daftar usulan penetapan angka kredit, karena kita bisa mengklaim angka kredit secara mandiri melalui aplikasi e-kinerja. Nah, caranya kita masuk ke menu angka kredit. Nah, ada 3 syarat untuk mengklaim angka kredit secara mandiri, yaitu yang pertama,
pastikan kita sudah mengkonversi angka kredit di tahun 2022. Dan yang kedua, kita pastikan jabatannya udah sesuai nih di SIASN. Dan yang ketiga, SKP-nya telah dinilai oleh pejabat penilai kinerja. Nah, langkah yang pertama kita pilih menu tambah. Lalu kita pilih tahun. Kita pilih tahun yang 2023. Lalu SKP. Ya. Lalu periodenya yaitu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kita cek lagi kembali data pegawainya apakah sudah sesuai. Lalu kita klik di pengajuan angka kredit. Nah, di sini karena SKP-nya bernilai baik, maka presentasi predikat kinerjanya itu 100% dan koefisien angka kredit per tahun itu di 12,5. Nah, apabila predikat kinerjanya itu sangat baik, nanti akan berubah menjadi 125% dan koefisien angka kreditnya tetap di 12,5. Ini karena jabatan fungsionalnya masih di ahli pertama, makanya 12,5. Nah, untuk mengkonversi angka kreditnya itu dihitung melalui TMT jabatan, itu udah berapa lama sampai di akhir tahun. Nah, sebagai contoh, ini TMT-nya di 1 Juli 2023, jadi sampai di akhir tahun Desember itu terhitung 6 bulan. Jadi 6 per 12 bulan dikali 100% karena koefisiennya bernilai baik, dan dikali 12,5 sebagai koefisien angka kreditnya. Nah, maka muncul hasilnya itu 6,25. Nah, untuk melanjutkan kita untuk konversi angka kredit, masukkan tempat atau lokasi penandatangannya Jakarta dan tanggal SK-nya di tanggal 2 Januari 2024. Karena angka kreditnya masih belum memenuhi untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, di skip aja. Apabila teman-teman di angka kreditnya sudah memenuhi untuk menaik pangkat, bisa di checklist, dan apabila sudah memenuhi untuk kenaikan jabatan juga bisa di checklist. Tapi karena ini masih belum, jadi di unchecklist aja. Nah, klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita mau melihat draft dari PAK-nya, kita klik aksi, buat preview pak. Nah, nanti di statusnya akan muncul preview pak berhasil. Lalu klik aksi lagi, unduh preview pak. Nanti akan muncul preview paknya. Di aksi, pilih ajukan pak. Nah, di sini akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin mengajukan pak, karena tidak akan bisa kita mengeditnya sampai selesai pak ini ditinjau. Klik OK. Nah, statusnya akan berubah menjadi pengajuan. Untuk mengklaim angka kredit yang telah diusulkan, teman-teman wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat penilai kinerja. Ini kita beri contoh aja, kita masuk ke akun pejabat penilai kinerja, lalu pilih di menu persetujuan pak, akan muncul list daftar pegawai yang mengajukan pak. Nah, langsung pilih detail, scroll ke bawah, nanti akan ada persetujuan pak, klik setujui untuk menyetujui angka kreditnya, lalu klik tolak untuk membatalkan pengajuan angka kredit. Nah, klik persetujuan pak, nanti akan muncul angka kredit kita di menu angka kredit. Lalu kita kembali lagi untuk melihat apakah angka kreditnya sudah masuk. Untuk SKP tahun 2023, kita kembali ke akun kita. Untuk melihat apakah angka kredit kita sudah masuk ke user kita login ke user, lalu pilih menu angka kredit. Nah, ini sudah muncul angka kreditnya. Lalu untuk mensinkronkannya ke SIASN, bisa pilih ke menu SKP,
ke penilaian, lalu scroll ke bawah. Nah, di situ ada tombol kirim ke SIASN. Selesai untuk penetapan angka kredit di tahun 2023. Nah, demikian materi mengenai pengaturan aplikasi e-kinerja. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.